Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'il khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalal adim, amma ba'du. Jamaah pengawasan rahimakumullah. Monggo sarengan wonten ing kesempatan menulya menika kita ngunjaukan raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ngucapaken biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika dalu menika kula panjenengan sami saged makempal tunggal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi rawuhipun para bapak, ibu lan sedaya tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mboten supaya selawat salam mugi tansah kunjatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambat dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak lan sedherek ingkang kawula hormati, wonten ing kesempatan minulya menika kawula badhe ngaturaken ngengi babagan menghindari sifat-sifat tercela atau sifat keji yang dinukilkan didasarkan pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Ini penting bagi kita agar kita ini dalam hidup dan kehidupan ini bisa terbimbing, bisa menjalani hidup yang penuh dengan liku-liku ini, dengan rambu-rambu yang diberikan Allah dan Rasul-Nya. Maka inilah pentingnya ngaji, pentingnya ngaos. Ngaji men dadi wong sing pengaji. Ngaos men dadi wong sing aos, ora gabug. Utawane ngaji sangat siji. Sangat tambah siji 10 genep. Jadi wong sing seneng ngaji kuwi wong sing genep. Ora ganjil, utawane aneh, utawane ora komplit. Ingkang sepindah ingkang kedah kita hindari wonten ing pagesangan menika inggih menika adalah sifat sikap takabur. Nggih, pernah saya sampaikan. Takabur atau tinggi hati atau merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih berharga dan lebih mulia dari orang lain. Jadi ya sombong mungkin ya, sombong atau kita ini merasa punya kelebihan dibanding dengan orang lain. Hal itu dibarengi dengan merendahkan orang lain. Jadi kayak jenengan nek anu belah pring. Nek belah pring tulis sing separo didek, sing separo di junjung. Belah bambu. Nek sing
nek sing tahu belah pring ya, nek sing ora belah pring ya ora ngerti. Nah, pring nek dibelah tuh sing siji ditet, sing siji dijunjung men kon dibelah dadi loro. Jadi inilah gambaran mengenai sifat takabur yang harus dihindari. Dan ini merupakan salah satu sifat setan, sifat iblis, yang mana dulu iblis itu diperintahkan oleh Allah supaya bersujud atau menghormati kepada Nabi Adam. Ora gelem sujud, ora gelem menghormati maring Nabi Adam, krono merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Aku digawe sekang aring geni, kok kon sujud maring wong menungsa Adam sing digawe sekang lemah. Sorry, ora gelem. Aku kowe lebih mulia tinimbang Adam. Inilah awal pangkal mula rusaknya moralitas, yaitu dengan sifat sombong, sifat takabur yang dimiliki oleh setan. Maka Allah berpesan dalam Al-Quran dalam surat Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, suka menepuk dadane. Aku ora kaya nyong. Angger langkaku, lak apa-apane. Aku kayak sing beresi kabeh. Jadi merasa paling hebat, baik itu hartanya, pangkatnya, jasanya, ataupun hal-hal lain. Padahal kita ini kan punya sifat kebalikan dari ini yang namanya tawadu atau rendah hati yang pernah kita bahas juga. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita bisa baca di surat Luqman ayat 18. Kemudian yang kedua adalah kikir atau bakhil. Bahasa penginyongane apa ya? Medit. Medit apa ya? Kikir atau bakhil yaitu enggan mendermakan atau membelanjakan harta dengan sepatutnya. Nah, jadi ya kita kan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan segala sesuatu itu sewajarnya. Aja boros tapi aja medit, ya biasa bae. Duwe anggon-anggon ya sing tinggo ya biasa bae. Aja kabeh-kabeh tinggo, utawane aja kabeh-kabeh ora tinggo. Ya sing seperlune bae. Duwe emas, gelang, kalung, anting 1,5 kilo tinggo kabeh. pating klunting ya, gelangnya dan sebagainya. Itu berlebihan. Jadi ini termasuk tidak diperbolehkan juga dalam hal-hal yang lain. Makan, minum, wakulu, wasrobu, wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan israf berlebihan. Ya ukuran takaran biasa bae kula jenengan sami nggih kira-kira wis ganjel wetenge mendan cukup ya wis liren ya. Ayuh bae. Nganti garap menyat bae rekasa. Bar menyat dari bahasa miyane ke kemlakaran. Dikeroki men kon cepet pencot maning.
Jadi ini tidak diperbolehkan berlebihan, tapi juga tidak diperbolehkan untuk kikir atau bakhil. Jadi amat sangat melebihi jauh dari kesederhanaan. Kalau kita dianjurkan supaya hidup sederhana. Nah ini kita. Ya madang masa sampai dina karo dages baen. Esuk dages, awan dages, sore dages. Ngesuke maning gesek, esuk sore gesek bae. Ya ora apa-apa sih jane iku. Tapi kan ini kebutuhan badan kita jadi tidak tercukupi. Nah, ada sayuran, ada buah-buahan, ada daging mungkin ya. Nah, ya sekali tempo mangan daging, sekali tempo makan sayuran dan sebagainya. Malah yang paling bagus itu sayur-sayuran. Jadi ini di bawah batas kewajaran. Nah ini ada sumbangan, ada bantuan, sama sekali tidak mau. Nah, maka Allah berpesan dalam surat Ali Imran ayat 180, wala yahsabannal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Akan tetapi sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Ini nggih. Jadi banda dunia sing diceketem, nah, sing digegem, sing kudune disampaikan maring sing berhak, dicekeli baen, mengko bakal dadi kalung nang aring neraka, nang aring dina kiamat. Bahkan pada ayat yang lain itu adalah nanti dia akan menjadi setrika, jadi penatu, sing arep nyetrika geger kula panjenengan sami niku teng ayat sanes. Jadi orang-orang yang istilahnya bakhil, bahkan mereka itu tidak sepatutnya memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, ittaqus sukha fa inna sukha ahlaka mangkana qablakum. Takutlah kamu sekalian akan kikir, karena sesungguhnya kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Nah ini. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Di mana mereka terdorong untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita hendaknya berusaha menghindarkan diri dari sifat kikir, karena kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kita ini. Nah, bahkan pada hadis ini disampaikan bahwa sifat kikir itu bisa mendorong untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan. Sing halal dadi haram, sing haram dadi halal. Karena apa? Bakhil. Mengapa orang bakhil itu? Biasanya disebabkan karena mencintai kehidupan dunia sehingga melupakan akhirat. Sebab yang kedua adalah mencintai harta kekayaan sehingga menjadikannya sebagai ukuran kemuliaan. Jadi orang yang bakhil itu menganggap bahwa harta benda yang banyak menumpuk itu adalah ukuran kemuliaannya. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang kedua yang perlu kita hindari ya. Kemudian yang ketiga adalah serakah. Nah, serakah ini, wah gawat ini nggih. Yaitu
atau serakah biasanya disebut dengan tamak, yaitu hasrat mengumpulkan harta secara berlebihan tanpa menghiraukan cara yang haram dan akibat yang merugikan orang lain. Serakah, jadi apa-apa dibuat, ya. Yang halal ya oke, sing haram ya oke. Nah ini menjadi perbuatan mereka dulu, para pendeta-pendeta, para rohib-rohib pada zaman dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Aduh. Nah iki jenengane jenenge ayat-ayat wa'id ini. Ini naziron, peringatan dari Allah atau janji Allah yang mengancam kepada kita ini. Saya bacakan artinya. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari pendeta-pendeta dan padri-padri itu memakan harta manusia dengan cara yang batil dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka akan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Nah pada ayat ini Bapak Ibu dijelaskan bahwa kebanyakan para pendeta-pendeta zaman dahulu itu serakah dalam memiliki harta kekayaan sehingga mereka berani menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dengan atas nama agama. Nah ini untuk mendapatkan kekayaan. Nah ini tadi dalam surat At-Taubah ayat 34. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan, seandainya anak Adam yaitu manusia telah memiliki ternak atau harta yang memenuhi 2 lembah, niscaya dia masih mencari untuk yang ketiganya, dan tiada sesuatu apapun yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menungsa kowe ora ana poge ing dalem babagan banda dunya. Sing penting kula panjenengan sami patokane banda dunya kowe udu akeh setitike, tapi kepriwe carane golek-golek banda karo cara sing halal apa cara sing haram. Nah, ini yang tidak diperbolehkan adalah menghalalkan segala cara. Wis ora idep ora urus, sing penting ulih akeh. Niki. Sehingga kemudian timbullah berbagai macam kejahatan-kejahatan. Ya, makin kesini kejahatannya juga makin canggih, makin berani, makin macam-macam bentuknya. Yang paling tenar di Indonesia yaitu kejahatan yang namanya korupsi. Korupsi kan anu barang gampang. Kula jenengan sampeyan biasanya kalau duit dari bendahara sing maune kudune angka 10 juta, 10 terus tambah ndolek 6 dibuang bae siji ndolek. Dadine pira jejel? 1 2 3. 1 2 3. 10 juta dibuang ndolek siji. Kari 1 juta. Langkah sing ngerti, langkah sing weruh. Kecuali awake dhewe karo Gusti Allah. Titimbang sana yang konek anu bisa kewenangan nangaring KPK. Nek sing kewenangan. Ora kewenangan nangaring KPK, mengko kewenangan mesti nangaring Gusti Allah. Jan kuwi anu kepenak banget, buang dol siji nang mburi bae. Sing mone 10 juta dadi 1 juta. Ya jadi sing dijot pira kowe? 9 juta mbok luar biasa. Lah sing nek dibuang dole loro.
Ndoleh loro lah wong ora kasih ngerti sing nampani dhewekne 1 loro 3 1 loro. Jadi 1.000. Dibuang ndoleh loro dadi 1.000. Lah kowe contone sing kaya kowe. Terus bangsane ya menipu, merampok nggih. Hari ini kita digegerkan dengan peristiwa perampokan ya. Perampokan 400 juta kan. 400 juta, Pak. Nang Blitar ya. Nang Blitar sing dirampok siapa? Bupati. Wali kota ya, wali kota Blitar dirampok. Padahal anak penjagaane nang ngarep, penjagaane nang jero. Sing ana penjagaane kula jenengan sampeyan langka penjagaane. Anu nang omah laka duwite. Ana duwite ya wis 100-200. Nah, ini. Itu ana wong serakah. Ben ngeliat banda dunia cara sing kepenak ujar-ujare arep uliake. Kowe banda dunia sing kaya kowe sing ora berkah, ora barokah. Cepet ulih biasanya cepet goleh ilange, cepet bubar. Urung tekan omah wis enteng. Siki misalnya sing rampok wong 5. Sing rampok wong 5, duitnya 400 juta. Ya, ribut gisit mesti pembagiane kuwe. Wis ribut kayak kowe garing kok gari pesta kan. Nah niku. Wis niku. Nauzubillah min dzalik niki. Jadi kita menghindari dari yang demikian itu dan Allah berpesan kepada kita supaya kita ini menghindari sifat serakah. Siki mulai akeh. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai sing menghalalkan cara. Nek teng mriki mboten pati keton, Pak. Nek teng Jakarta niku anu kathah. Saking angele, saking mumete golek-golek duit akhirnya gawe fatwa dewek. Contohnya fatwane kepriwe? Kowe uli nyolong, sing penting mengko tobat. Nah, kepenak banget nggih. Tapi aja kelalen kok tobaté aku dibageni. Nah. Uli paron. Niku wonten Bang sing kaya niku. Saya pernah mendapat ini karena saya pernah dulu dapat kabar informasi ada teman saya yang begitu di sana. Bahkan berbuat maksiat apa saja itu boleh, sing penting kobar gue terus tobat ya. Boleh fatwa enak banget gue. Karena kita kan diperintahkan supaya mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menghindari sifat serakah. Kemudian yang keempat adalah dengki atau hasad. Meri dengki, hasad, SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kesing merekna mumeti kaya gie. Ana wong medang enak-enak kaya kan dadak dikomentari sing ora apik. Wong mangkat pengajian anu kepengin mangan tok. Engko nek ora mangkat ya diomong. Oh, wong ora mangkat pengajian. Seneng nek seneng dhewekne susah, nek ana wong susah malah dhewekne seneng. Nah, kita menghindari yang demikian itu. Nek ana wong seneng ya kula jenengan sami melu seneng. Nek ana wong bungah, dhewek melu bungah. Nek ana wong kesusahan, dhewek melu bela sungkawa. Derek bela sungkawa nggih kanca-kancaku sinang Cianjur kenang gempa. Gempa nganti sini nggale nganti pira ya 300 apa ya? 300. Akeh nemen. Jadi kemarin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa seringkali kadang-kadang bencana itu terjadi itu bukan karena perbuatan maksiat tok, tapi juga karena orang yang baik itu diam. Jadi kalau jenengan sami lagi numpak perahu kapal sing gede, penumpangnya akeh, ana wong bocorna dijorna bae nang jenengan. Akhire wong kabeh pada
kerem. Apa sing kerem sing bolongi tok ya ora. Nah ini wis. Dengki atau hasad yaitu tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat Allah. Wah, kae wong ya cepet temenmu gak pangkate kae nyogok pira sih ya. Wong cepet sugi temen kae ngingu tuyul apa ya. Dunyane nambah-nambah terus kae. Nah, jadi selalu yang dipikirkan adalah hal-hal yang negatif. Jadi orang yang hasad itu tidak segan berbuat khianat kepada teman, bahkan ia sendiri sampai hati membuat perangkap agar orang lain terjerumus dalam malapetaka. Ya, sifat-sifatnya termasuk wong-wong kafir kan hasad, dengki. Bagaimana dengkinanya? Namanya Abu Jahal. Kemudian siapa lagi itu satunya? Abu Lahab ya. Abu Lahab luar biasa itu dengkinya. Kepriwe carane mencelakai Nabi Muhammad, kepriwe carane mateni Nabi Muhammad, berbagai macam cara ditempuh. Karena apa? Keranjingan, kerasukan sifat dengki atau hasad. Lah Muhammad si siapa? Gini pada dipeloni kayak wong sing hebat tuh aku, keturunan kaum bangsawan. Nah, Nabi Muhammad siapa? Nah, itu. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari menyampaikan pesan yang sangat berharga kepada kita. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Jagalah dirimu dari sifat hasad atau dengki, karena hasad itu dapat memakan atau menghabiskan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Ya. Fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Jadi kaya dene suluh kayu sing jenengan repek dibakar nangaring geni sing mulat-mulat. Kue ibarate nek kula jenengan sami duwe sifat dengki, sifat hasad. Eman-eman wis pirang-pirang perbuatane apik, amal soleh, ngibadahe saben dina esuk sore ngawan bengi, nek nganti ilang amarga kula jenengan sami ketempelan sifat hasad atau dengki. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini hasad atau dengki yang keempat. Kemudian yang kelima, Rasulullah berpesan agar kita ini menjauhi sifat boros. Boros. Nah, boros yaitu menggunakan segala sesuatu berlebih-lebihan. Ya, tadi disinggung di awal. Jadi dia boros baik dalam hal makan, minum, pakaian, dan bersedekah dilarang Rasulullah sebagaimana disabdakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah dengan tidak boros dan tidak sombong. Nah, ini. Kul wasrob wal bas watasodak fi ghairi safarin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah dengan tidak boros dan tidak sombong. Ya biasa saja, biasa baik, pakaian ya biasa baik, pakaian pating krelip. Ya kecuali anak acara-acara tertentu kan beda nggih, lagi wisuda, lagi mungkin ada
keperluan apa begitu. Tapi dalam hal keseharian ya kita hendaknya yang sederhana, biasa saja, jangan boros dan jangan kikir. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlaku boros, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku boros. Nah, dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, ini menjadi perhatian bagi kita. Lalu yang keenam ini dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghindari sikap sifat khianat, belenjani, khianat atau berbuat melanggar janji atau melanggar kesetiaan kepada seseorang yang mestinya kita setia dengan janji itu. Misalnya mempergunakan barang titipan tanpa seizin pemiliknya. Kemudian yang kedua, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan. Yang ketiga, contohnya membuka rahasia orang lain untuk memperoleh keuntungan dirinya. Contoh yang lain yaitu menukar barang yang dipinjam dengan barang lain yang kurang baik. Dan contoh yang terakhir, mengingkari kebenaran setelah diakui dan diterimanya. Maka dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah SAW berpesan, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Tanda munafik ada 3, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, apabila dipercaya dia berkhianat. Wallah, dipercaya nemen-nemen, dicekeli nemen-nemen, kalingane pangan dewek. Luput. Nah, ya, ini hadis riwayat Muslim mengingatkan kepada kita, ini termasuk tanda-tanda orang munafik. Kemudian yang ketujuh, ini sebagai sifat yang hendaknya dihindari oleh kita adalah buruk sangka atau su'udzon. Su'udzon. Jadi apa-apa ngeranu disuudoni, ya apa baik jane anu bisa. Panganan disuudoni ki anu bisa kayak kiye. Uang disuudoni ya bisa. Jadi apa-apa delengane sekarang ngaring sisi-sisi negatif. Ki panganan anu gawe sekarang apa ki sih ya, mbasane gorengane sekarang gorengan. Minyaknya minyak wae. Jadi wis suudon disit. Ki enak temen panganan ya, mbasane gorengnya karo minyak babi ki. Kan. Maka Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari buruk sangka. Sesungguhnya buruk sangka itu sebagian besar adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Kon aja pada seneng ngrasani wong liya, ngrasani eleke wong liya. Kon aja seneng suudzon. Niki wonten surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Tapi ya suudzon memang kadang-kadang anu penyakit niku nggih, penyakit rohani yang harus disembuhkan. Yang ini niku contohnya panganan be disuudoni. Panganan kok kayak iki rasane sing gawe sapa sih ki ya? Tangane kotor apa ya sing gawe ya. Tapi mangane entenya akeh. Wedange ya kaya gue, ke wedang kok rasane kaya iki temen.
Mandan anyep, mandan legi, orang genah rasane kepinteng. Nah, anu disuudoni wae. Jadi serba suudzon. Termasuk prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Gusti Allah orang adil temen kaya kiye ya. Nah niku. Ya, kadang-kadang kita juga, aku ya sering tahu krungu mien zamane aku cilik. Zamane itu sering sokan krungu. Begitu bapak saya meninggal krungu, kayak Gusti Allah orang adil temen ya, bocah si cilik-cilik enggane. Bapaknya wis di jimat nang Gusti Allah. Wis dipae maning dari ibune. Melas temen kayak bocah ya, cilik-cilik, urung pada mentas, rama biyunge wis langka. Gusti Allah sih kepriwe itu. Jadi ucapan-ucapan yang kurang baik itu hendaknya dihindari dari kita, termasuk perbuatan yang tercela. Kemudian yang berikutnya adalah putus asa. Mutung, nggih. Mutung. Apa ya? Tidak ada harapan lagi. Lah wis lah. Ayo niku. Kesel-kesel kaya kiye, wis berobat ngendi-ngendi ora, mari-mari ora usah. Wis men gak nunggu mati bae. Lah ya putus asa jenengane. Lah kerja ngendi-ngendi kaya iki rekasa. Uli duit ora, lah harus kerja bae lah. Nah, itu putus asa namanya itu. Jadi enggak boleh putus asa. Orang yang putus asa selalu berpikiran pesimis untuk hari depan yang baik. Orang yang putus asa karena lemah imannya. Sehingga saking putus asane, saking mutunge, saking wis ora ana harapane, akhirnya bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ini putus asa nih. Wis ora kuat ngadepi ruwet rentenge urip, akhirnya bunuh diri. Akeh sih wong bunuh diri, Pak. Bunuh diri wong Jepang beda nih kok nggih. Bunuh diri wong Jepang karena merasa menebus kesalahannya itu. Sing jenengane apa kae? Harakiri ya. Jadi pejabat kok korupsi. Nah, saking isine nggo menebus kesalahannya, ujar-ujar yang kana, bunuh diri. Nah, kita tidak mengenal putus asa. Maka Allah berpesan dalam surat Yusuf ayat 87, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Jadi sing putus asa kudune wong kafir. Nek wong Islam ora kena putus asa. Duwe anak, duwe bocah, duwe siapa, urung sesuai harapan ya sing sabar, aja putus asa, aja mutung. Usaha urung berhasil ya sing sabar, terus usaha ikhtiar ndonga, aja putus asa. Nah niku. Jadi ini termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan, perbuatan yang dilarang, yang harus dijauhi oleh kita. Di sisi lain Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang ke-8 nggih, ke-8. Yang ke-9, perbuatan yang hendaknya kita hindari adalah riya. Nah niki. Angel nggih, riya nggih. Jadi menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang banyak dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Jadi termasuk diantaranya adalah ibadah agar dia dipuji oleh orang lain. Karena kita ini adalah semata-mata mengharap ridho Allah. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada diri kalian adalah syirik yang kecil, asyirkul asghar. Lalu Rasulullah ditanya, para sahabat bertanya,
Apakah itu wahai Rasulullah syirik kecil itu? Yaitu pamer atau riya. Qala ar-riya. Nah, ini jadi perhatian baik kita, termasuk kita diingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maun, ya, termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang-orang yang berbuat riya. Dan yang ke-10, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, yang terakhir ini adalah marah dan dendam. Ya, pernah saya sampaikan pada khutbah di sini juga pernah mengenai kita menghindari sifat dendam. Ya, kita harus lapang dada. Maka Rasulullah berpesan, bukanlah orang yang kuat itu karena pintar berkelahi. Hanyalah orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai nafsu ketika marah. Jadi kita menghindari sifat marah dan dendam. Kepriwe carane? Nomor 1 wudu nek kober. Nggih. Sing nomor 2 mengucapkan auzubillah, saya berlindung kepada Allah. Nomor 3 meneng. Nomor 4 nek bisa turun, nek lagi kesuh, nek lagi jengkel, aja karo ngadeg, karo mlaku-mlaku tambah kesuh tambah jengkel medeni ya. Nek cara resep kiai zaman kuna nek lagi kesuh kon ngemu banyu. Nah, ngemu banyu aja dilek aja diledekna dikemu bae. Nah. Popo kayak niku. Jadi resepnya kayak gue, aku jengkel baik kayak gampang, mengko ke banyu tak dongani, engko kowe nek lagi jengkel dikemuk. Aja dilek aja diledekna, nek wis mari kesuwe nembek ar dilek ya kena, diledekna ya kena. Nah, ini. Ya, sifat marah itu memang ya manusiawi kita sebagai manusia. Cuma jangan sampai ini mencelakai diri kita, bahkan menimbulkan dendam, ya. Maka hendaknya kita menghindari dari yang demikian itu, jangan sampai kita dirasuki oleh sifat dendam ini, marah ini. Makatan para bapak ibu lan sedherek ingkang kawula hormati, lan saged kula aturaken mugi-mugi enten hikmah manfaate